Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel yang mengkhususkan pembelajaran bahasa Inggris secara gratis. Ada lebih dari 200 video yang sudah saya buat. Ada belajar TOEFL secara mandiri, itu favorit banyak orang. Kemudian ada belajar IELTS juga, ada grammar, ada listening. Pokoknya insya Allah lengkap. Writing yang belum, nanti kalau ada waktu saya bikin tentang writing. Karena banyak permintaan tentang belajar grammar lagi, saya bikin 2 serial ya. Yang pertama basic English grammar untuk bagi pemula berupa soal-soal dan pembahasan. Kemudian juga ada yang terbaru itu intermediate English grammar. Itu membahas grammar juga, tapi ada materi di dalamnya. Jadi ada materi, kemudian ada apa namanya soal-soal yang didasarkan pada buku yang ini, buku. Nah ini Grammar and Use dari Raymond Murphy ya, salah satu buku terlaris untuk belajar grammar di dunia. Nah, kemudian yang basic ini insya Allah akan tetap saya lanjutkan karena peminatnya cukup banyak. Jangan lupa saya dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, moto channel ini dari Unja untuk Indonesia. Saya sekalian mempromosikan kampus saya, alma mater saya juga. Saya dosen bahasa Inggris di sana, ya, jadi latar belakang saya memang pengajar bahasa Inggris S1, S2, dan S3. Saya juga berkaitan dengan bahasa Inggris. Dan channel ini sudah dapat 100.000 lebih subscriber, 5 juta views, dan lebih dari 200 video. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita lanjut. Kita sudah sampai pada grammar nomor ini ya, 16 ya. Kita lihat topiknya apa. Jadi kita sudah sampai pada 16. Satu video saya membuat 10 soal. Jadi nggak terlalu banyak biar adik-adik tidak mudah bosan. Saya menghindari rasa bosan itu. Oke, kita mulai. Ini kayaknya tenses. Nah, saya juga lagi ngajarin tenses di Intermediate English Grammar juga dalam channel ini. Silahkan dilihat. But bla 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 when I bla 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 up the phone there was no one there. Nah, ini kita ingat kalau ada when dalam sebuah kalimat majemuk biasanya sesudahnya diikuti oleh subjek dan verb to ya. Kalau while itu diikuti subjek kemudian to be verb ing. Nah, kemarin sudah beberapa soal kita bahas tentang ini. Jadi jawabannya yang ini. But when I pick up the phone, there was no one there. Dan ketika aku mengangkat teleponnya, tidak ada suara di telepon itu. Next, I blah 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 hello to the children, but they didn't say anything because they blah 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 television. Saya titik-titik hello kepada anak-anak itu, tetapi they didn't, berarti ini bentuk lampau. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Jadi ada tidak mengatakan berarti di sini mengatakan di sini ya kan? Karena debat menyatakan sesuatu yang berlawanan. Kalau di sini negatif maka di sini positif. Ini dia yang positif ada 2, ini sama ini. Nah, tapi ada because di sini. Nah, because biasanya dalam past continuous itu diikuti oleh to be verb ing karena dia sedang terjadi. Maka jawaban yang cocok adalah yang ini. Jadi sedang terjadi pada waktu lampau. I said hello, saya sudah mengatakan hello kepada anak-anak itu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Because they were, karena mereka sedang menonton televisi. Jadi suatu kegiatan sedang terjadi ketika kegiatan yang lain berlangsung. Ini terjadi ketika ini sedang terjadi. Jadi 2 kegiatan yang saling mungkin berurutan, bisa juga secara bersamaan, tidak jauh waktunya berbeda, hanya saja dalam bentuk lampau. Past continuous. Insya Allah nanti di di serial yang lain, intermediate, akan kita bahas secara detail.
What bla 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 at 8 last night. Nah, last night menunjukkan ini kejadian yang sudah lewat tadi malam. Biasanya simple past. Nah, masalahnya adalah ini ada angka at 8. Waktu yang tepat, waktu yang persis, exact time. Nah, kalau waktu yang persis di masa lampau kita menggunakan past continuous. Nah, ini dia. What were you doing? Apa yang sedang kamu lakukan jam 8 tadi malam? Kalau dia bilang cuma, kalau menggunakan did you do, berarti nggak ada ininya, it-nya. Ini waktunya tepat, persis jam 8. Apa yang sedang kamu kerjakan pada waktu itu? Oke, jadi bukan what did you do. Kalau what did you do, berarti it-nya nggak ada. What did you do last night? Nah, boleh. Tapi karena ada 8, nah itu harusnya what are you doing? We played tennis sebentuk lampau 2 jam. Kami bermain tenis for 2 hours, selama 2 jam. Oke. Nanti yang bagian ini ada bagian tertentu ya yang saya jelaskan di topik yang lain. Bukan sekarang, kadang harus jelaskan nanti panjang. I work on a farm, bla bla bla, the holidays. Ini juga preposisi, ini yang paling tepat. Saya bekerja di sebuah tempat pertanian selama on the holiday. Selama libur. Jadi kalau the holidays kita menggunakan on, bukan since, bukan while, bukan for. Did you meet bla 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 at the party? Yes, I met. Nah ini topiknya tentang someone dan anyone, anybody dan somebody. Misalnya apa bedanya? Nah kalau yang some ini untuk kalimat positif. Kalau yang anybody, anyone, anything itu biasanya untuk kalimat negatif atau kalimat tanya. Did you meet? Nah berarti kita menggunakan kalau nggak anything, anybody. Tapi kalau meet kan biasanya anybody. Karena ini kalimat tanya ya, kita menggunakan any. Nah, kalau nggak anything, anybody. Tapi kalau bertemu orang, kan harusnya anybody, bukan anything. Yes, I met. Nah, ini kalau positif, dia menggunakan somebody. Nah, itu yang lazim. Ini tidak hanya berguna untuk structure ya, Dede, untuk grammar, tapi dalam percakapan, dalam penulisan bisa membantu juga. I don't see anybody misalnya. I cannot see anything misalnya. Bukan I cannot see something misalnya. Oke. Okay? Ouch. There's bla 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 in my eye. Let me look. No, I can't see. Nah, ini yang satu positif, yang satu negatif. Nah, berarti saya ada sesuatu di mata saya. Sesuatu, somebody nggak mungkin di mata something ya mungkin. Nah, I cannot see. Karena ini negatif, maka sebelahnya harus any. Maka yang tepat adalah ini. Jadi, there is something, ada sesuatu di mataku. Let me look. Coba aku lihat. No, I cannot see anything. Ini negatif, maka dia anything. Number 8, let's go bla 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 hot for our holidays. But we can go. That's too expensive. Jadi ini negatif, berarti kalau enggak, ya ini barangkali anywhere. Let's go somewhere hot. Mari ke suatu tempat yang agak hangat atau panas untuk liburan kita. But we cannot go anywhere. Kenapa anywhere? Karena ini ada kalimat negatif di sini. Kita menggunakan any biasanya. Oke. Okay? I don't want to talk to. Ini negatif lagi. Anyone. Ya. And I want to talk to either. Nah, either menyatakan sesuatu yang sama atau makna yang juga. Tapi dalam bentuk negatif. Nah, kalau ini, nah di sini bentuknya positif semuanya. Berarti harus ada sesuatu yang negatif. Ini dia. I don't want to talk to anyone. And I want to talk to no one either. Kenapa no one? Karena ini positif di depannya. Sementara kita butuh bentuk negatif. Kenapa bentuk negatif? Karena ada kata either. Yang menyatakan juga untuk kalimat positif. Kalau negatif. Kalau positif kan so do I, me too. Gitu kan? Nah, kalau yang negatif either atau neither. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk membahas ini di
serial intermediate ya. I lost my glasses. I look bla bla bla, but I couldn't find them. Aku kehilangan kacamataku. Aku sudah mencarinya bla bla bla, tapi aku tidak bisa menemukannya. Berarti sudah mencari kemana-mana. Kemana-mana berarti everywhere. But I couldn't find them. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Kursus grammar gratis di YouTube oleh Pak Yanto, dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Jangan lupa ya, di like, subscribe, kemudian share. Silahkan komen kalau mau ada yang ditanyakan. Insya Allah kalau ada waktu saya akan jawab. Tapi sabar ya, ini sudah mulai kuliah. Ini saya sebentar lagi ngajar, makanya pakai baju kayak gini. Sebelum mengajar saya ke studio ini dulu untuk ya bikin konten. Jangan lupa dukungannya Dede di share channel ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.